Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar di mana saja berada yang lagi mendengarkan kultum ini. Dakwah Rasulullah SAW kepada Abu Thalib sebelum meninggal dunia. Sedang menurut Ishaq dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, seperti tersebut dalam Al-Bidayah juz 3 halaman 123. Dia berkata, ketika pemuka-pemuka kaum Quraisy berjalan menuju rumah Abu Thalib untuk bicara kepadanya, mereka terdiri dari Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan Abu Sufyan bin Harb, yang merupakan orang-orang terhormat dari kalangan kaum Quraisy. Mereka berkata, wahai Abu Thalib, sesungguhnya engkau mengetahui kedudukanmu di sisi kami. Maut hampir menjemputmu pulang. Kami sangat mengkhawatirkan kehormatanmu di kalangan kami. Engkau mengetahui apa yang sedang terjadi antara kami dengan keponakanmu, yakni berkaitan dengan dakwah Rasulullah SAW. Panggillah ia dan ambillah janji darinya agar ia mau mencegah dirinya dari mencela kami, dan kami pun akan berhenti mengganggunya, dan supaya ia membiarkan kami dengan agama kami, dan kami pun akan membiarkannya dengan agamanya. Kemudian Abu Thalib mengutus seorang untuk memanggil Rasulullah SAW. Kemudian baginda Nabi SAW datang untuk menghadap pamannya. Abu Thalib berkata, wahai keponakanku, mereka semua adalah pemuka-pemuka dari kaummu, telah siap mengadakan perjanjian denganmu. Rasulullah SAW bersabda, baiklah, hanya sebuah kalimat yang aku mau kalian mengatakannya. Seluruh bangsa Arab dan orang-orang Ajam akan tunduk kepada kalian disebabkan oleh kalimat itu. Abu Jahal berkata, baiklah, demi bapakmu, bahkan walau 10 kalimat pun. Rasulullah SAW bersabda, katakanlah olehmu, la ilaha illallah, dan tinggalkanlah semua sesembahan selain dia. Mereka pun bertepuk tangan sambil berkata, wahai Muhammad, apakah engkau akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan saja? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang aneh. Kemudian mereka berkata di antara sesama mereka, demi Allah, sesungguhnya ia tidak akan memberi kalian sedikit pun dari yang kalian inginkan, yakni perjanjian atau kompromi. Oleh sebab itu tinggalkanlah ia dan tetaplah dengan agama nenek moyang kalian, sehingga Tuhan memutuskan di antara kalian dengannya. Kemudian mereka pun berpisah. Perawi mengatakan Abu Thalib berkata, demi Allah, keponakanku, kulihat engkau meminta sesuatu kepada mereka yang melampaui batas. Rasulullah SAW merasa optimis
pamannya dapat mengucapkan kalimat syahadat. Itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW bersabda, wahai paman, jika paman mengucapkannya, maka saya akan memohon untuk paman syafaat pada hari kiamat. Melihat semangat keponakannya, Abu Thalib berkata, wahai keponakanku, demi Allah, jika bukan karena takut cacian kaum Quraisy kepadamu dan keluarga ayahmu sepeninggalku, dan anggapan kaum Quraisy bahwa aku mengucapkan kalimat itu karena takut mati, pasti aku telah mengucapkannya. Tidaklah aku mengucapkannya melainkan untuk menggembirakanmu dengannya. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan hadis itu selengkapnya, dan di dalam sanadnya ada seorang perawi yang masih samar, yakni tidak diketahui keadaannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnul Musayyab dari ayahnya bahwa ketika Abu Thalib sedang sakaratul maut, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan menemuinya. Abu Jahal berada di samping Abu Thalib ketika itu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, dan aku akan membela paman dengannya di hadapan Allah nanti. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berkata, hai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Mereka berdua terus mendesak Abu Thalib dengan kata-kata itu, hingga kata-kata terakhir Abu Thalib adalah, aku tetap pada agama Abdul Muthalib. Ia tetap berpegang teguh dengan agama Abdul Muthalib. Rasulullah SAW bersabda, saya akan memohon ampunan untukmu selama saya tidak dilarang melakukan hal itu. Peristiwa itulah yang menyebabkan Allah SWT menurunkan wahyu, maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun pada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka. Quran surat At-Taubah ayat 113. Juga diwahyukan ayat sebagai berikut, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Quran surat Al-Qasas ayat 56. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan sanad lain dari Bapak Ibnul Musayyab hampir sama seperti itu, dan Ibnu Abbas berkata di dalamnya, maka Rasulullah SAW terus mendakwai pamannya dan mereka berdua, yakni Abu Jahal dan Abdullah, terus mendesak Abu Thalib, sehingga pada akhir hayatnya Abu Thalib mengatakan, aku tetap memeluk agama Abdul Muthalib dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, aku akan meminta ampunan untukmu selama aku tidak dilarang melakukan hal itu. Maka Allah SWT menurunkan kedua ayat di atas. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ketika Abu Thalib sedang sakaratul maut, Rasulullah SAW bersabda, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah dan aku akan bersaksi untukmu pada hari kiamat. Kata Abu Thalib, seandainya kaum Quraisy tidak mengecekku
dengan berkata, Abu Talib mengucapkan kalimat itu karena takut mati, maka pasti aku akan menyenangkan hatimu, dan tidaklah aku mengucapkannya melainkan untuk menyenangkan hatimu. Karena itu Allah SWT menurunkan surat Al-Qasas ayat 56 yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk pada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk pada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui siapa yang mau menerima petunjuk. Tersebut dalam Al-Bidayah juz 3 halaman 124. Demikian sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.